Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Feby Anggita, Erlin Alhamrani, Rafli Masriadi, Andika, dan Yuni Ervina. Topik pembahasan kami di sini yaitu tentang bentuk kesejahteraan sosial dalam Islam. Masalah sosial merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya ada yang disebabkan oleh individu dan juga dipengaruhi oleh orang lain atau sistem. Misalnya masalah sosial yang diakibatkan oleh individu, yakni seorang pencuri yang selalu merugikan orang lain atau semacamnya. Dalam hal ini, sehingga sosiolog melihat pada konteks masalah sosial seperti kejahatan, kemiskinan, korupsi, perceraian, pengangguran, dan sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia dewasa ini seperti tawuran antar pelajar, trafficking, dan lain-lain. Menurut Soeharto, pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut. Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan selalu muncul selama pemerintahan berjalan dan kehidupan manusia masih ada. Sejalan dengan itu, menurut Adi tahun 2003, kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri kita, keluarga, masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, selamat dari berbagai macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian inilah dapat kita ketahui bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami memutuskan kamu melainkan untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Perlu ditegaskan bahwa Islam tidak sama dengan negara kesejahteraan. Ada kemiripan, tetapi terdapat perbedaan yang sangat fundamental. Yang pertama, ajaran negara kesejahteraan tidak dibangun di atas konsep moral, sedangkan sistem Islam terletak pada upayanya untuk menjadikan moral sebagai titik berangkat pandangan mengenai ekonomi. Yang kedua, sistem Islam menentukan halal dan haram dalam konsumsi, sedangkan negara kesejahteraan semua boleh dikonsumsi. Yang ketiga, konsep Islam lebih komprehensif, yaitu bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, sedangkan negara kesejahteraan bertumbuh pada kesejahteraan ekonomi semata. Yang keempat, ciri terpenting negara sejahtera terletak pada nilai politiknya, yaitu kekuasaan milik rakyat, sedangkan Islam kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima,
Nilai ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milih atas segala sesuatu adalah pada Allah semata. Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisasi dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, reaksi budaya, dan lain sebagainya. Dari pengertian di atas, ada beberapa istilah dalam Al-Quran yang memiliki makna yang relatif dekat dengan kesejahteraan sosial, yaitu maslahah, salam, dan aman. 1. Maslahah. Kata maslahah berasal dari kata sul atau saluha yang berarti lawan kata dari fasada, rusak. Kata-kata tersebut menurut Al-Isfahani banyak digunakan untuk sesuatu yang sifatnya perbuatan lahiriah. Menurutnya, saleh atau saluha adalah menghilangkan kebencian antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam satu agama ataupun antar agama. Yang kedua, salam. Kata tersebut berasal dari kata salima yang memiliki makna dasar selamat atau sentosa. Kata ini memiliki beberapa kata jadian, yaitu salama, tenang yang dirasakan di hati. Ketiga, aman. Kata lain yang mengandung makna kesejahteraan adalah aman. Menurut Al-Isfahani, makna dasar dari kata tersebut adalah jiwa yang tenang dan hilangnya ketakutan atau kebenaran dan ketenangan hati. Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial dalam sebuah hierarki utilitas individu dan sosial, yakni kebutuhan, kesenangan, kekayaan, dan kemewahan. Sedangkan Syekh Ash-Shatibi mengkolaborasikan pemikiran Al-Ghazali dan menghasilkan sebuah konsep kesejahteraan sosial yang selama ini dicari oleh ekonomi modern. Al-Ghazali juga menjelaskan fungsi kesejahteraan sosial dalam Islam, yaitu dengan menetapkan hierarki kebutuhan individu dan sosial. Al-Quran telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surah Quraisy ayat 3-4. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran surah Quraisy ayat 3-4. Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran yaitu ada 3. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental. Hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar atau terpenuhnya kebutuhan konsumsi. Ayat di atas menyebutkan bahwa dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar. Statement tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhnya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya. Sedangkan indikator ketiga adalah hilangnya rasa takut yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbicara dengan jujur dan benar. Serta Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kuat dalam hal ekonomi. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.